Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melakukan aktivitas kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan hari ini yang tertulis dalam Lukas 21 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Gabi didok iba nama situ tu dota kotu hamu gumodang do nani nabukon ni nama baru na pogosan sian saluhu nai Aisyah sudina sida sian lubi-lubi na bedo di dabukon alai ia parupuanan siya pogos na ido di dabuko sa sudina na pineop nai. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, judul renungan kita hari ini, memberi dari kekurangan. Coba kita berpikir, saudaraku, masih adakah orang sekarang ini memberi dari kekurangan? Jujur, saya sendiri juga sebagai pendeta belum pernah memberi dari kekurangan. Tapi ada sebuah yang sangat berharga, ada sebuah sifat dan integritas yang luar biasa. Dalam hal ini adalah sebuah karakter dari seorang perempuan janda yang sungguh luar biasa, yang dipuji oleh Tuhan Yesus Kristus. Dipuji karena apa, saudara-saudaraku? Dipuji karena ada kemampuan dari dirinya memberi dari kekurangan. Dikatakan bahwa semua orang, bahkan banyak orang, termasuk kita akhir-akhir ini, dan juga banyak orang memberi itu kebanyakan dari kelimpahannya. Karena itu, saudara-saudaraku, yang perlu dipertanyakan bagi kita melalui firman Allah soal motivasi, bukan soal banyaknya yang mau dikatakan di sini. Motivasi kita menolong dan memberi dan memberikan persembahan. Motivasi kita dalam hal ini jelas. Bagaimana kita akan motivasi kita untuk memberi dan menolong orang lain, dan termasuk dalam hal persembahan kita. Jangan-jangan kita juga memberikan sebuah pertolongan atau memberi persembahan kita dan memberi kepada siapapun, apalagi kepada orang lemah. Jangan-jangan ada di balik daripada kita memberi. Karena banyak orang memberi supaya dipuji. Itu paling berbahaya. Dan ada juga motivasi orang memberi agar dihargai, agar dilihat orang. Nah, yang mau dikatakan oleh Yesus Kristus di sini adalah bagaimana kita, karena kita melihat bukan supaya dipuji orang, bukan supaya terlihat hebat, bukan supaya diberkati, tapi justru kita memberi dari segala kekurangan kita ini adalah mengingatkan kita, membawa kita akan sebuah, yaitu dari diri kita ada sebuah pemahaman, karena kita memberi menolong orang lain, karena begitu besar, karena kita menerima anugerah, berkat. Itu yang pertama. Diberkati supaya menjadi berkat. Hebat. Jadi dari sini kita akan belajar soal motivasi kita tadi, memberi yang terbaik itu bagi Tuhan. Memberi yang terbaik itu, mari kita berusaha selalu memberi yang terbaik. Allah sendiri memberikan yang terbaik bagi kita, yaitu sebuah persembahan yang kita sebut dengan patumonaan, pengorbanan. Nyawa, saudaraku, hosa, nyawa Yesus Kristus, nyawa manusia, nyawanya diberikan sebagai persembahan bagi kita, diberikan untuk agar kita menerima keselamatan.
Jadi, apakah kita sudah pernah memberi? Apakah kita sudah memberi dengan nyawa? Jangankan dulu nyawa. Tenaga pun kita sudah susah. Atau memberi uang 0% pun kita dari apa yang kita miliki sudah susah. Nah, ini betul-betul mau mengubah kita. Agar dalam setiap doa-doa kita, agar kita ada kemampuan memberi dari kekurangan. Bagaimana kita ima songon na setagoari manopik kon pasu na adong bihitay tulungat tajolma. Luar, kalau kita berdoa, coba kita refleksikan doa kita itu. Setiap kita makan, ya Tuhan, berkatilah makanan ini. Ya Tuhan, berikanlah tetangga kami, berikanlah orang-orang seperti kami yang makan hari ini. Kalau kita berani berdoa seperti itu, berarti kita juga berani menyatakan manopiko sautik si panganotai, memberi sedikit, artinya memberi apa yang dari kita, nikmati itu.